billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bermunajat kepada Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin. Kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang yang saleh, dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Anak-anak yang saleh dan salihah yang selalu mendoakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Ini memang masjidnya yang dingin atau saya yang grogi? Itu masalah. Baik Bapak Ibu, kemarin saya tanya sama Pak Ketua yang maksudnya yang menghubungi saya, materi kita apa? Bebas ya. Jadi bebas untuk terjun payung, kita susah. Tapi kemudian beliau WA beberapa waktu yang lalu, kata beliau tentang Muharram aja lah Ustaz, sama dengan orang-orang balik haji di sana. Baik, Bapak Ibu, yang pertama, nanti kalau tak lucu-lucu ya harap maklum saya, karena memang saya tak pandai lucu. Memang wajahnya dia serius bukan main kan. Jadi jangan dianggap memang saya tak pandai lucu. Jadi minta maaf saya. Bapak Ibu, saya bicara dengan sejarah. Dulu Mekah itu kotanya terkebelakang, kota-kota jahiliyah. Bapak Ibu yang kemarin berangkat haji, saya berangkat haji itu tahun 2010, nomor 2 termuda, umurnya 19 tahun. Itu pun alhamdulillah secara kewajiban bebas. Tapi kalau dibilang berangkat lagi mau alhamdulillah. Kebetulan ya alhamdulillah yang tahun adalah Allah izinkan untuk berangkat. Saya banyak belajar dari sejarah di Mekah itu. Dulu tahun 2010 itu tidak seperti sekarang. Kondisinya sangat megah sekali sekarang. Kalau dulu dah. Dulu itu di Mina, di Musdalifah itu mencari kamar mandi itu susah. Iya, yang berangkat haji tahun itu sih tahu. Tapi sekarang bagus kan, tempatnya bagus, cantik, kamar mandinya mudah ditemukan. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan. Yang ini saya sampaikan dulu. Mekah ini dulu namanya bukan Mekah, namanya dulu Hijaz. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail datang membawa satu bendera, namanya bendera tauhid. Jangan bayangkan benderanya, jangan bayangkan benderanya. Maksudnya membawa satu pemahaman yang disebut dengan agama tauhid. Bukan Islam ketika itu. Cuma semua nabi ini beragama Islam, semua nabi beragama Islam. Cuma agama yang ketika itu dibawa, paham yang dibawa oleh Ismail dan Ibrahim adalah tauhid. Ibrahim dalam catatan sejarah tak lebih daripada 5 kali mengunjungi Ismail. Makanya umur 19 tahun itu Ismail di sana, Ibrahim kata, "Loh, kok kayak gini Mekah tuh?" Saking bagusnya.
Ibrahim tak lebih kurang daripada 5 kali, paling banyak itu 5 kali dalam catatan sejarah itu dia mengunjungi anaknya. Dari pertama kali yang dia tinggalkan, tidak ada peradaban sama sekali. Manusia pertama yang mengunjungi Mekah itu, yang menginjakkan kakinya di Hijaz itu, khususnya di Mekah itu Ismail, Ibrahim dan ibunya Siti Hajar. Dalam catatan sejarah itu tidak ada manusia di situ. Jangankan rumput, manusia tidak ada. Manusia tidak ada. Yang ada cuma satu, fondasi batu kecil sebagai tempat fondasi Ka'bah ketika itu. Oke, fondasi Ka'bah itu kecil ketika itu. Ada ayat yang berbicara dalam Al-Quran itu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ketika Ibrahim dan Ismail itu meninggikan bangunan Ka'bah. Maka ada istilah namanya Hijr Ismail, ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri. Maqam tempat berdiri. Dulu mepet ya dengan Ka'bah itu mepet. Jadi ini pintu Ka'bah, di samping pintu Ka'bah ini disitulah Ibrahim berdiri. Dulu mepet. Umar bin Khattab angkat itu tempat pijakan, dipindahkan ke tempat yang sekarang. Jadi yang punya peran memindahkan ke Umar bin Khattab ketika dia jadi khalifah, sebagai seorang khalifah ketika itu pasca Abu Bakar, setelah. Poin pentingnya bukan di situ Bapak. Poin pentingnya begini. Dalam perjalanan ritual haji itu ada satu hal yang harus Bapak Ibu pahami. Minaz zulumati ila nur, satu. Dari jahiliyah menuju kepada tempat yang tidak jahiliyah. Sekarang kita artikan dulu jahiliyah itu apa? Jahiliyah ini disepakati oleh ulama Al-Quran, ulama-ulama hadis. Jahiliyah itu artinya bodoh dalam urusan agama. Ini tidak ada urusan akademik ini. Jahiliyah dimaksud di sini itu bodoh dalam sisi agama, kata para ulama. Ahlul mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan jahiliyah itu jahiliyah fikih, bodoh dalam urusan agama. Makanya di Mekah itu bisa Bapak lihat, di belakang Masjidil Haram, pintu Babus Salam, lurus ke depan ada rumah Nabi, sekarang jadi perpustakaan. Tak jauh dari rumah Nabi ada Jabal Qubais di atas, yang sekarang jadi tempat istana kerajaan, tempat penginapan hotel-hotel kerajaan. Dulu Bapak Ibu itu tempatnya para pemain itu, pengadu-pengadu. Apa yang diadu badan? Umar bin Khattab naik ke Jabal Qubais, dia kata, "Hei, orang-orang Arab, siapa yang paling kuat naik atas yuk kita gelut." Jadi ketika Umar jadi khalifah itu datang 5 orang, orang-orang pendeta itu datang 5 orang. Ketika datang bertanya tentang Islam, kata Umar bin Khattab sederhana aja, kalian ini kalau bergelut cuma 5 kurang itu. Ini karakter jahiliyah ditampakkan sama Umar bin Khattab. Kalau kalian gelut dengan aku cuma ber5, nggak lawan gitu. Masih kurang kalian itu. Tapi kalau masalah keilmuan, kalian tanya tentang agama, ada yang lebih ahli gitu. Dipanggillah ketika itu yang ahlinya, Ali bin Abi Thalib. Panggil tuh Ali, maka dijawab sama Ali. Jadi Bapak Ibu, dulu itu tempat Mekah itu sangat keterbelakangan. Tapi setelah datangnya Amr ibn Luhai, nah ini poin pentingnya di situ. Jadi dulu Mekah ini tauhid Pak, tauhid dibawa oleh Ibrahim dan Ismail sampai datang seorang pemuda yang dilihat oleh Nabi di neraka, namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini orang pertama yang membawa berhala ke Ka'bah. Nama berhalanya Hubal. Siapa namanya? Hubal. Jadi jangan kasih anak namanya Hubal, itu nama berhala. Yang kedua, setelah beberapa tahun kemudian datang lagi, dia bawa lagi dari Syam. Dia ngambil patung ini dari Syam, berhala. Dibawa lagi ke Ka'bah. Nama berhalanya Manat. Manat. Jangan ada nama anak Manat, itu berarti berhala. Yang ketiga Latta, yang keempat Uzza, dan beberapa patung yang lain. Dalam catatan sejarah tidak lebih kurang daripada 360 berhala yang ditanamkan di sekeliling Ka'bah pasca datangnya orang yang bernama Amr ibn Luhai. Makanya Nabi kata dalam hadisnya, aku melihat seorang pemuda di neraka namanya Amr ibn Luhai. Sahabat tanya, mengapa dia? Kata Nabi, dia yang bawa patung yang pertama datang. Sekarang saya ingin katakan, ini sebenarnya bahasa
sejarah, kita bisa ambil poin. Apa poin penting? Poin pentingnya begini. Sekarang di Ka'bah itu tidak ada berhala. Cuma yang membuat berhala baru banyak. Orang-orang yang datang ke Ka'bah itu cuma untuk selfie saja. Itu bagian daripada berhala baru. Berhala baru. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Ini tergantung pada niat masing-masing. Ustaz, kami niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, tapi mohon maaf, di situ live streaming. Tujuan live-nya ngapain? Dapat duit ya? Hati-hati, Mak. Jahiliyah dulu dengan sekarang bedanya tipis, Mak. Sangat tipis ya. Jahiliyah dulu, Bapak Ibu, mereka melihat Ka'bah itu mereka sembah. Sampai orang itu dengan Ka'bah sudah paham. Paham betul mereka dengan Ka'bah itu. Rabbatul Ka'bah. Sudah ada Tuhannya Ka'bah itu. Abdul Muthalib itu tahu betul Pak, yang punya Ka'bah itu siapa? Yang punya Ka'bah ini kata Abdul Muthalib ada Tuhannya, bukan aku pemiliknya, dan bukan orang-orang yang ada di Mekah pemilik Ka'bah. Karena Ka'bah ini dimiliki oleh Tuhannya sendiri, ada pemiliknya. Makanya Abdul Muthalib dengan santai saja ketika siapa namanya Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, itu Abdul Muthalib hancurkan aja. Yang penting pilih-pilih domba aku hanya dulu. Coba ya kan? Terpikirlah sama Bapak Ibu seorang pemimpin ketika itu, pemimpin yang dia ambil cuma diri-diri dia, domba-dombanya saja. Ketika Ka'bah ini dihancurkan Raja Abraha, yang diambil apa? Cuma dombanya saja. Oh, kembalikan domba aku. Naik mereka ke perbatasan bukit itu. Setelah naik ke atas, mereka lihat aja dari atas. Ternyata tidak sanggup pula mereka menghancurkan. Ketika mau dihancurkan, datang burung-burung bawa api. Ini yang disebut dengan dalam surat. Dalam surat. Bapak Ibu sudah paham betul. Itu sejarah. Nah, kembali kepada poin Bapak Ibu. Ada setidaknya karakter jahiliyah ketika usul kita 18 karakter jahiliyah. Yang menerangkan dalam Al-Quran setidaknya ada 4 karakter jahiliyah. Ada 4 karakter jahiliyah yang Allah rangkum dalam Al-Quran langsung dan menyebutkan jahiliyah tersebut tentang karakter orang-orang jahiliyah di Mekah ketika itu. Dari sekian banyak karakter itu dirangkum oleh Allah jadi 4. 1, namanya dhannal jahiliyah. Apa itu dhannal jahiliyah? Gaya berpikir orang jahiliyah. Gaya berpikir orang jahiliyah. Sekarang kita lihat, kita artikan. Apa maksud gaya berpikir orang jahiliyah di sini? Orang jahiliyah itu tidak percaya Tuhan. Mereka musyrikun. Kafir Quraisy itu tak percaya Tuhan, musyrik. Orang-orang kafir ketika itu diartikan 3, Yahudi, Nasrani, satu lagi kafir Quraisy. Kenapa kok Yahudi dikatakan kafir? Kenapa yang Nasrani juga dikafirkan? Padahal Bapak Ibu, Yahudi Nasrani percaya tak sama Allah? Percaya tak sama Allah? Yahudi Nasrani percaya tak sama Allah? Percaya Pak, mereka Bani Israel itu Pak. Mereka cuma di Israel. Makanya ketika Nabi pindah ke Madinah, orang Yahudi Nasrani masuk Islam. Tahu alasannya kenapa? Karena kiblatnya sama. Di mana kiblatnya? Masjidil Aqsa. Dan kembalikan poin ini. Nanti kita sampaikan di sini. Jadi ketika Nabi di Mekah itu kejahiliahan yang nyata itu adalah pertama penyembahan berhala, paganisme, kelompok paganisme. Di dalam Al-Quran kelompok paganisme ini disebut dengan musyrikun. Era modern itu disebut dengan syirik modern. Oleh Ustaz Budi Ashari itu disebut dengan ateisme. Sayangnya ateisme itu dipahami orang hari ini tidak punya agama, tidak percaya Tuhan. Tapi kalau ada orang Muslim tapi dia tak percaya Tuhan, itu ateis juga. Kita kembali ke poin ya. Ini yang disebut dengan dhannal jahiliyah. Orang Muslim tak percaya Tuhan. Sekarang kita ambil Pak sejarah. Cerita penting dalam persoalan ibadah. Saya 2010 itu Pak berangkat haji dengan seorang ibu. Ada ibu-ibu pokoknya dekat daerah tinggal tak jauh dari rumah saya. Itu dia setiap hari jualan di pasar. Keuntungannya 1.000 per hari itu 1.000 dari jualan kunyitnya. Jadi kunyit itu ditaruh di atas lapak kecil biasa begitu. Itu yang dia jual setiap hari. Dapatlah untung 1.000 dia masukkan ke celeng. Bukan celeng ya, celengan. Di celeng-celeng itu bisa. Celengan maksudnya Pak. Masukkan 1.000. 2 tahun kemudian ketika pelunasan haji itu dibukalah celengan tersebut,
berjumlah kalau saya tak salah 28 juta mendekati 30 juta kalau nggak salah. Karena waktu itu sekitar 30-an. Itu waktu itu Pak, waktu itu. Jadi Bapak Ibu, waktu saya pahamnya ceritanya waktu beliau sampai di Mekah baru cerita. Waktu di Madinah baru cerita. Orang-orang tak tahu Pak. Cuma dia bilang begini, Ustaz, waktu aku niat haji itu, aku tak mikir lagi, pokoknya aku harus berangkat haji. Aku cuma bilang, Tuhan aku mau berangkat haji, udah selesai. Dan aku yakin setelah itu Tuhan berangkat. Coba bayangkan, kondisi ini, itu dianggap sepele. Sepele Pak. Tapi mohon maaf, pengaruhnya besar Pak. Terbukti Pak, anaknya saya ragu dengan mamanya berangkat. Sampai anaknya itu sampai mau berangkat itu, 1 hari sebelum berangkat, anaknya bilang, Mama aku sudah berangkat. Ragu dia Pak. Apa alasan ragunya? Dari mana Bapak Mama dapat duit? Saya hitung Pak 2 tahun 1.000 itu tak sampai Pak. 1.000 sehari kali 1 tahun saja berapa? Emang 1 tahun itu berapa hari? Anggaplah berapa kali? 365.000 kali 2. Belum sampai 1 juta ada Pak? Tak sampai 1 juta. Ini 30 juta. Bayangkan. Ya meskipun ada bantuan dari lain setelahnya, tapi setidaknya keyakinan yang kuat tadi. Orang Muslim sekarang itu banyak yang ragu dengan Tuhan sendiri. Ngaku dia Muslim. Kalau dia punya kesusahan, dia datang kepada Tuhan, manusia. Dia datang kepada manusia. Bang, tolong aku dulu bang. Ketika punya masalah yang banyak, datang kepada manusia. Padahal dalam catatan itu Pak, ketika para sahabat-sahabat Nabi mencontohkan, ketika Anda punya masalah, datang dulu pertama kali kepada Allah. Setelah itu ikhtiar. Setelah ikhtiar baru ada konsep terakhir, tawakal. Tapi manusia sekarang tidak, karena tak percaya dengan Allah tadi. Kalang kabut dia cari manusia lain. Bang, anakku mau masuk sekolah bergengsi luar, tapi tak ada akses. Ada akses. Akses maksudnya apa? Orang dalam. Ternyata setelah tak masuk, kecewa ya. Kau udah aku minta tolong, tak mau bantu dulu, aku minta dulu, aku tolong. Nah begitulah kita kecewa terhadap manusia. Karena kita datang mintanya kepada siapa? Allah bilang begini, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu hadisnya kursi Pak. Kalau butuh bantuan, minta sama Allah. Jangan minta sama manusia. Hari ini cuma orang tak percaya dengan Tuhan. Ateis perlahan. Secara tidak sadar kita ini terjebak dalam keateisan. Bisa dipahami sampai di sini. Konsep ikhtiar itu penting, tapi sepenting-pentingnya ikhtiar ada konsep terakhir, tawakal. Tapi setelah usaha, sebelum usaha datang dulu ke Tuhan. Artinya kita datang dulu kepada Allah. Ya Allah, aku mau kerja di tempat A. Sekarang aku berikhtiar. Setelah ikhtiar, ya Allah, aku sudah usaha. Sekarang terserah padamu. Itu konsep tawakal itu begitu Pak. Kalimatnya jelas. Tapi bukan mohon maaf. Orang-orang pada masa Quraisy, orang-orang pada masa jahiliyah itu Bapak. Setelah datang, ini kondisinya ceritain. Setelah datang Amr bin Luhai, dia bawa patung bernama Hubal tadi. Itu diisinya dengan jin, setan, iblis. Di dalam patung itu. Sehingga dibuatlah mantra. Mantra-mantra itu yang dia bacakan di hadapan patung Hubal tadi. Setiap apa yang diminta dapat. Nah sekarang manusia itu melakukan perbuatan itu, pengen kaya instan. Sekarang saya tanya Pak, ada nggak orang pengen kaya instan sekarang? Memang itulah manusia sekarang. Makanya duduk dengan HP cepat kaya, berharap kaya instan, judi online. Itu Pak, ada cerita namanya Abu Nawas. Wah ini cerita Abu Nawas ini memang ternyata heroin juga. Jadi suatu ketika Abu Nawas datang, sedang asik jalan, nampaklah ada orang sedang menyembah pohon. Mereka beragamakan Islam Muslim, cuma masih melakukan sesembahan terhadap pohon. Ini saya temukan di Riau Pak, masih ada di Riau ini Muslim jalan sesajian oke. Masih ada tuh, tapi saya tak sebut tempat biar tak malu-malu betul lah. Karena saya sampai ke tempat itu Pak, makanya saya tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Nawas? Kata Abu Nawas, ternyata dalam doa mereka terhadap pohon tadi, apa yang diminta? Pengen kaya.
dikerjailah oleh Abu Nawas tadi, dibuatlah sendal. Di bawah telapak kaki sendal tadi dituliskannya ajaib. Namanya sendal apa? Ajaib. Dijuallah sama Abu Nawas. Kata Abu Nawas, sendal ajaib, sendal ajaib. Dari yang tidak punya bisa punya. Ingat kalimatnya. Dari yang tidak punya bisa punya. Kira-kira terpedaya ada orang dengan kalimat itu. Itulah manusia sekarang. Ada investasi bodong pengen cepat kaya. Berapa 120 juta? Dapatnya berapa? 200 juta. Masuk. Setahun kemudian bangkrut Pak investasi bodongnya. Karena kabur semua. Yang tadinya sudah jual sawit, jual tanah, gadaikan ini segala macam, masuk. Karena ada orang 20 juta, bayarnya 200 juta. Kemudian diinvestasikanlah banyak-banyak. Tahu-tahunya investasi bodong. Pas terjual semua, tergadai semua, gaya hidup yang gengsi yang tinggi tadi, dibelilah mobil bagus Pajero. Nanti per bulan bisa dari duit investasi bodong. Tahu tempat tutup dia lah. Stres nanti kira-kira. Hilang semua. Cicilan menumpuk, mobil ditarik, selesai urusan. Itulah manusia yang pengen cepat kah? Kembali cerita daripada Abu Nawas tadi. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas? Yang dari tidak punya bisa menjadi punya. Akhirnya berbondong-bondong orang membeli sendal tersebut. Apa jawaban Abu Nawas? Senang Abu Nawas. Jualan sendalnya laku Pak. Hari pertama kok tak ada keajaiban. Katanya sendal ajaib. Hari kelima Pak sepekan kemudian datang berbondong-bondong orang. Abu Nawas, kau bilang sendalnya ajaib. Kami tak ada keajaiban sama sekali. Kau pendusta. Kau harus dibawa ke hakim. Karena pada masa dinasti Abbasiyah itu terkuat tuh hakim. Kebetulan ketika itu namanya Harun al-Rasyid khalifahnya. Karena Harun al-Rasyid ini hidup sedaman dengan Abu Nawas, yang kerjanya cuma mengecoh-ngecoh Harun al-Rasyid saja. Itu orang yang Abu Nawas tadi, yang matinya tak mau disolatkan oleh Imam Nawawi itu. Sampai kemudian Imam Nawawi tahu siapa Abu Nawas itu, dibuatlah satu syair, baru kemudian mau Imam Nawawi mensolatkan. Itu ceritanya. Apa yang dilakukan oleh mereka kepada Abu Nawas? Kau penipu. Dijawab sama Abu Nawas, aku tak tipu. Coba angkat sendal kalian juga. Coba tengok di bawah, coba tulisannya. Ajaib kan? Ya benar, sendal ajaib. Aku tak tipu kata. Coba bayangkan Pak. Itu kalau orang pengen, mohon maaf, kalau orang pengen cepat kaya dan instan, akal sehatnya hilang. Akal sehat hilang. Karena ketidakpercayaan mereka terhadap Allah. Uniknya tidak percaya sama Allah, tapi percaya dengan setan. Percaya dengan iblis. Rupanya ketika itu diisi iblis, jin masuk dalam satu, dibacakan mantra. Apa yang diinginkan oleh Rupal, apa yang diinginkan oleh Ahmad ibn Luhai dapat. Bayangkan kemudian setelah itu dampaknya apa? Hampir mayoritas penduduk yang ada di Mekah itu semua masuk ke agama paganisme, menyembah berhala. Hilang Pak, bergeserlah nilai tauhid yang dibawa oleh Ismail tadi menuju pemberhalaan. Ketika itu berhalanya jelas Pak, sifatnya patung yang butuhan asnam. Mereka sembah ke patung, jelas. Kalau sekarang yang disembah bukan patung, manusia, jabatan, kekuasaan, harta. Itu Nabi sendiri yang bilang. Kelak kata Nabi di akhir zaman yang disembah itu bukan Tuhan, yang disembah itu kekuasaan, hartanya, kekuasaannya, jabatannya, kursi mendapati saja bisa tertawa. Kalau bisa kursi itu ngomong, miliaran rupiah kalian merebutkan aku dari kursi. Cuma karena kursi itu tidak bisa ngomong. Sempat kursi itu bisa ngomong, yakin saya miliaran orang bayar kursi. Nah, terbukti kan hari ini untuk duduk anggota dewan ini berapa miliar? Bisa miliaran rupiah. Bayangkan hanya untuk membeli kursi Pak. Entah panas dan dingin pun tak tahu. Jadi bayangkan sebegitunya. Uniknya lagi akal sehat hilang. Pengen kaya instan tadi, itu akal sehat bisa hilang. Sehingga mohon maaf, datang ke pohon, minta ke pohon. Ketika dibuat satu, dikibuli oleh Abu Nawas, mereka tidak sadar. Sehingga kata Abu Nawas, aku tak bohong. Di bawah telapak kaki sendal itu tulisannya apa? Sandal ajaib. Kemudian merah pada muka orang tadi. Nak marah tak bisa bingung.
maksud kata Bu Nawas, dari yang tak punya sendal jadi punya sendal. Itu apa tak gila dari warga? Itu kerjaan Bu Nawas. Sehingga apa kata Bu Nawas? Kalian kalau mau minta kaya, minta sama Tuhan dan bekerja. Itulah kondisi manusia sekarang. Kelakuan jahiliyah pada saat itu sampai sekarang terjadi, Pak. Bedanya satu saja. Orang jahiliyah dulu dia tak belum masuk Islam. Orang jahiliyah sekarang pelakunya Muslim, tak percaya sama Tuhan. Makanya mohon maaf, konsep suap itu hari ini itu bisa beberapa tahun yang akan datang, suap itu bisa jadi halal. Mohon maaf, kalau yang lahir itu para orang-orang yang mohon maaf disampaikan Nabi, yurfa'ul ilmu wa yasbutul jahlu. Kalau orang berilmu diangkat, biqaddil ulama, para ulama-ulama garis lurusnya diangkat, dimatikan sama Allah, lahirlah mohon maaf yasbutul jahlu, lahirlah kebodohan. Bodoh bukan dari sisi akademik, tapi bodoh dari sisi agama. Sampai di sini bisa dipahami. Sebelum saya lanjut dulu, kita buat kontrak dulu. Biasanya saya bersama kepanjangan dulu. Jadi sebelum kena protes di akhir, saya tanya dulu sampai jam berapa kita. Kalau sudah selesai sekarang, bagus sudah. Oh belum? Nah, kita sepakat dulu. Sampai jam berapa? Ya, bukan Pak. Jam 10. Setengah 10 ya. Sepakat dengan bebas setengah 10 ya. Berarti 3,5 jam lagi. Alhamdulillah. Cepat sih. Baik, kembali kepada poin kedua. Jadi itu yang pertama, uzur dan jahili. Ada cerita dalam hadis ini, ada cerita dalam ayat ini, ada. Apa ceritanya ketika itu dalam perang Uhud? Jadi dalam perang Uhud itu di Madinah ini Bapak Ibu, Nabi bukan mengurangi musuh, tapi nambah musuh. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, ada orang yang terganggu kepentingannya sebagai seorang pemimpin. Namanya Abu Abdillah bin Ubay bin Salul. Panggilannya Abu Ubay bin Salul. Tahu Bapak Ibu Ubay bin Salul ini siapa? Siapa orangnya? Pemimpin kelompok munafik di Madinah. Muslim dia, beragama Islam, namanya Abu Ubay bin Salul. Ini kelompok munafik di Madinah, terganggu kepentingannya di Madinah. Apa dia kata begini? Satu ketika perang Uhud pertama Islam menang kan? Islam menang. Setelah menang, apa kata Abu Ubay bin Salul dengan para orang-orang munafik? Hei turun, itu harta rampasan, kalau tidak ada yang ambil nanti jadi orang. Maka Pak, yang memanah di Jabal Rumat, yang Jabal Rumat gunung yang tidak terlalu besar itu, turun Pak, pemanah turun. Ngambil Pak. Nabi katakan jangan turun gitu. Artinya mereka tidak percaya kepada Nabi. Padahal baiat Aqabah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi kepada penduduk Madinah ketika itu, ada poin pertama, kalian harus mendengarkan aku, patuh dan taat kepada aku dalam keadaan baik malas maupun rajin. Itu isi baiat Aqabah yang kedua. Setelah umat-umat orang-orang Madinah Yasrib ini masuk ke dalam Islam, dibuatlah pembaiatan. Kalau tidak ada pembaiatan ini Bapak Ibu, Nabi tak akan hijrah Pak. Nabi tak akan hijrah ke Madinah. Jadi Nabi hijrah ini setelah pembaiatan. Mereka berbaiat. Ala manubayin kaya Rasulullah, kata Jabir. Kata Jabir, kami berbaiat kepadamu tentang apa saja. Salah satu di antaranya itu. Kembali kepada poin tadi. Jadi ketika kondisi perang Uhud tadi, turun tempat mereka. Apa kata kelompok munafik tadi? Ya turun kami pada rampasan. Nanti kalau tidak ada yang, kalau kita tidak ambil jadi orang. Nabi bilang jangan turun. Tapi karena sudah terhasut dengan orang-orang munafik ini tadi, ini diabadikan dalam Al-Quran. Turun Pak, berbaliklah Khalid bin Walid, sampailah Nabi babak belum. Apa yang dikatakan orang munafik ketika itu? Nah, ini Pak poin pentingnya Pak. Poin pentingnya di sini ini disebut dengan zonal jahiliyah. Apa kata orang munafik tadi? Mana katanya Muhammad itu? Kata Muhammad akan datang, Tuhan membantu kita, akan menangkan kita dalam perang Uhud. Yakin dengan kemenangan, Tuhan akan bantu. Buktinya kita kalah. Sekarang saya tanya, siapa yang nyuruh turun tadi? Yang nyuruh turun siapa? Yang nyuruh turun pemanah-pemanah dari Jabal Rumat itu siapa? Orang munafik. Mengapa mereka melakukan itu? Rahat Pak, persoalan hak, nifak dalam urusan harta. Sehingga apa yang terjadi Pak? Kalau umat Muslim hadis, Nabi sendiri pun babak luka di mukanya. Apa kata mereka?
mana Tuhan. Jadi dia buatlah seperti senjata. Dia katakan Tuhan kalian itu tidak akan menolong kalian. Ini buktinya. Kita kalah. Padahal Muhammad katakan kita menang, tapi buktinya Muhammad tidak menolong. Ini yang disebut dengan dhannan jahiliyah, gaya berpikir orang jahil. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, tapi jangan tersinggung. Kalau Bapak Ibu pernah tak bilang sama anak-anaknya, nak belajar, kalau tak belajar kau bodoh. Nak minum obat lah, kalau tak minum obat kau tak akan sehat. Pernah tak kita bilang begitu? Sekarang saya tanya, adakah Tuhan di situ? Hati-hati Pak. Begitulah cara mereka mengangkat rasional tadi dengan akal, seolah-olah segala sesuatu dunia ini selesai dengan akal manusia, hilang Tuhannya. Bapak Ibu pernah dengar kalimatnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Apa kata Nabi? Samillah, lakukanlah segala sesuatu dengan menyebut nama. Tahu Bapak Ibu itu alasannya apa? Agar setiap perbuatan kita itu hadirkan Allah dalam setiap itu. Jangan main-main dengan urusan akidah Pak, rusak ya. Bapak Ibu keluar dari rumah, tidak tahu mau kemana, misalnya mau ke mall, tidak ada kaki bismillah, tengah jalan mati dia tabrak orang. Naudzubillah summa naudzubillah. Apa kata Tuhan? Kau tak ada menyebut nama aku, kata. Kau keluar bukan untuk aku, kata. Disinilah penting peran innamal a'malu bin. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang balik haji, pulang haji, ada yang tak sembrono itu. Sebelum pergi haji dia pakai celananya tertutup. Setelah pulang haji langsung terbuka ya. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Akhadnahum baghtatan. Kami lakukan istidrak kepada mereka. Pelan-pelan. Kita ambil contoh. Ada orang berangkat umroh bolak-balik. Di umroh itu di Ka'bah itu begitu nangisnya dia. Pulang umroh terbuka ya. Manggung terbuka, semua terbuka. Artinya maksiat ya. Maksiat. Cuma kok makin banyak dapat jadwalnya. Itu ada pertanyaan ada. Lah kok bisa begitu Ustaz? Kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami tarik keberkahan dia. Ada orang pulang haji bukan semakin sehat kan? Mohon maaf, sehat secara agama. Jadi haji, baik umroh itu, keberhasilannya bukan ketika haji, bukan ketika umroh itu. Keberhasilannya setelah haji, setelah umroh. Jangan karena mohon maaf ingin mendapatkan label Pak Haji dan Pak atau Pak Haka. Haka itu haji kecil. Ada orang Pak mohon maaf ada itu. Kepada Bapak Muhammad Ridwan, silahkan naik ke. Oh maaf, tolong pakai hajinya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Oh maaf. Jangan begitu, jangan. Itu jadi lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Orang jahiliyah kalau haji ada bagi gara-gara haji tak ada. Itu orang jahiliyah. Jadi keponakan kita ini kadang-kadang terlalu meninggikan akal, meruntuhkan iman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak? Itu yang disebut dengan dhannan jahiliyah. Kata Ustaz Budi Ashari, kata para ulama, dampak daripada dhannan jahiliyah ini membuat kita bisa menjadi ateis. Bukan berarti masuk dalam kelompok ateis, bukan. Tapi kita sudah tidak percaya dengan Allah. Setiap segala apapun yang kita lakukan, kita tak pernah datangkan Allah. Pertanggungjawabannya berapa? Berat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bismillah dalam segala sesuatu, mati jelaslah. Oh ini hamba yang paling sayang. Setiap bila melakukan sesuatu pasti ada bismillah. Ada satu cerita pada masa tabi'in. Seorang perempuan dapat istri sekuler, dapat suami sekuler. Artinya akalnya terlalu duniawi. Kata istrinya setiap masak bismillah, setiap melakukan apapun bismillah. Apa kelakuan laki-laki suaminya tadi? Kau ini bismillah terus. Capek aku, jangan berbuat itu lagi. Tak ada juga faedahnya, tidak juga membuat kita kaya. Tapi istrinya senyum-senyum aja. Tetap bismillah. Satu ketika Bapak Ibu dikerjain sama suaminya. Suaminya titipkan emas. Anggaplah emas itu 30. Emas koin, dinar 30 dititipin. Hasil jualan. Setelah dititipkan, dikerjain sama suaminya. Diambil satu, dikasihnya, dikorek dalam arti kata dikasih tanda. Ambil satu, dibuangnya ke laut. Dia mengerjain suami istrinya bahwa kalau seandainya kurang, istrinya tidak amanah, tidak menjaga titipan suaminya.
Satu ketika Bapak Ibu hari itu juga dari pagi, siangnya sebelum dia balik, dia beli ikan ke pasar, beli ikan lagi ke pasar. Setelah dibelinya ikan di pasar, dibawa pulang ke rumah. Dibawa pulang ke rumah. Setelah dibelah ikan tadi oleh istrinya bilang, "Bang, ada koin, saya nemu koin emas di dalam ikan tadi." Ini cerita pada masa tabi'in. Dan koin itu ada tandanya. Langsung dimasukkan oleh istrinya ke dalam tempat titipan yang dititip oleh suaminya. Suaminya setelah makan, karena tadi sudah konsepnya ingin mengganggu istrinya tadi, ingin mengerjai istrinya tadi. Setelah saya makan, kata suaminya, "Tolong ambilkan emas, kita hitung sama-sama." Kemarin saya dititipkan itu sekitar berapa? Itu apa? Ketika buka kantong itu, kaget suaminya. Duit yang tadi, emas yang dia buang tadi ada dalam kantong tersebut. Ditanya sama istri, "Kenapa gemetar begitu?" "Tadi aku mau ngerjain kamu. Seberapa dampaknya tidak bismillah kepada dirimu." Ternyata apa yang terjadi? Kaget suami, Pak. Duit koin tadi balik, Pak. Ini bukan cerita sifatnya hayal, bukan. Ini fakta, Pak. Pada masa tadi itu terjadi. Bayangkan ketika itu balik hanya karena persoalan bis. Semenjak saat itu suaminya tadi sekuler, rajin sholat dan tak pernah meninggalkan bismillah. Ini poin penting, Pak. Kita ini mohon maaf. Hidup kita ini sebentar cuma. Pekerjaan kita ini putar. Mohon maaf, Pak. Kadang pekerjaan kita ini berat. Kita pergi keluar rumah, na'udzubillah. Kita tidak tahu, Pak, kalau kita tak tabrak orang, bisa jadi orang yang tabrak kita, na'udzubillah. Itu mana? Kadang-kadang mohon maaf, kita tidak tahu. Jadi bekali sesuatu dalam diri kita. Itulah tujuan hijrah tadi. Bapak Ibu, orang berangkat haji itu, dia pengen lebih baik, makanya dia berangkat haji. Dari yang tidak haji menjadi haji. Kenapa Bapak Ibu? Ada level haji yang perlu. Level haji itu harus ada, bukan harus sebenarnya. Kenapa level haji itu dilabelkan kepada orang-orang? Biar mohon maaf dia menjaga perbuatannya. Kau sudah haji kok masih pakai celana pendek, kok masih main batu domino gitu loh. Haji berapa kali? Haji. Sudah 3 kali lebih haji. Itu haji 3 itu kuadrat ya. Tapi mohon maaf batu domino masih kencang. Artinya apa? Lebih kalah jahiliyah, Pak. Jahiliyah tidak pakai haji, main batu domino, Pak. Minum khamar, judi. Bapak Ibu, ada karakter jahiliyah yang hari ini banyak dilakukan oleh umat muslim. Judi, minuman keras, joget-jogetan, pakai biduan, musik pakai biduan. Itu karakter jahiliyah pada masa itu. Saya ceritain dulu Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Kalau mereka pulang dari berbisnis itu, mereka dapat keuntungan besar. Keuntungan besar ini akan mereka lakukan untuk apa? Membuat pesta pora. Di mana? Di rumah mereka. Pesta itu harus ada 3, wajib ada 3. Kalau mau pesta itu dikenal, harus ada, wajib ada 3. 1, harus ada judinya. Yang judi ini pasti berbarengan dengan 1, khamarnya. Jadi minuman keras itu penting. Nah, harus digandeng dengan musik. Dan musik ini harus digandeng dengan perempuan, biduan. Itu tradisi jadi. Tidak usah kemana-mana pikirannya Bapak Ibu. Tapi begitulah. Makanya mohon maaf, Allah itu, Nabi itu sangat tidak suka dengan perempuan yang suka joget-joget. Tidak suka. Jangan ibu-ibu yang suka joget berhentilah. Kalau mau joget depan suaminya aja, jangan depan suami orang. Serius Bapak Ibu, jangan yang begitu. Saya pernah mohon maaf, saya bilang begini. Dalam kajian ibu-ibu joget itu haram bagi perempuan, apalagi di hadapan suami orang. Tahu Bapak Ibu? Tahu apa yang mereka lakukan? Ini khusus buat ibu-ibu nih, apa yang mereka lakukan? Pas 17 Agustus, pas acara nikahan berbarengan dengan acara nikahan itu, mereka buat video, mereka kirim ke saya. Video sedang joget. Ustaz, kami lihat nih, kami sedang joget. Keterlaluan kan? Coba ya, awal ditantangnya. Saya bilang, semenjak saya terlalu di sini. Ini tahu saya. Dikirimnya video sedang joget. Awal katakan video joget perempuan itu haram. Saya katakan memang haram, karena ada ulama yang mengharamkan. Meskipun ada ulama juga yang memakruhkan. Bukan ada yang mengubahkan makruh, Pak. Makruh itu dibenci. Apalagi kalau jogetnya mohon maaf kayak Inul Daratista, itu bukan lagi. Itu haramnya kuadrat, itu haram itu. Bisa dipahami? Itu jahiliyah betul. Tapi kan kita sedang asik dengan begitu.
Ditambah dengan musik-musik sekarang, irama-irama lagu sekarang lebih jahiliyah daripada dahulu. Jangan tersinggung, memang begitu keadaannya Pak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hukum jahiliyah. Ini saya cepatin. Jadi karakter jahiliyah yang kedua itu, ketika itu namanya hukum jahiliyah. Berhukum menggunakan hukum jahiliyah. Nah, sebenarnya agak berat tapi tidak apa. Ibu-ibu, bapak-bapak, hukum jahiliyah ini karakternya dari sekian beberapa karakter saya sebut satu aja. Satu karakter hukum jahiliyah. Hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu hukum jahiliyah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, jadi kita sedang menganut hukum jahiliyah. Kalau ada hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, kita sedang menganut hukum jahiliyah. Kembali kepada Mekah. Inilah Mekah. Jadi Mekah ketika ini ternyata ada ternyatanya. Mekah yang sekian sedemikian jahiliyahnya, ada yang lebih jahiliyah dari Mekah itu. Namanya Yasrib, Madinah. Madinah itu mana saja? Orang jahiliyah di situ apa saja jahiliyahnya di Madinah itu? Yasrib itu tidak punya ekonomi yang bagus, tidak punya Tuhan, kerjaannya cuma berantem, brutal, kriminalisasi, kerjaan cuma berkelahi saja. Aus, Khazraj, Yahudi, Nasrani. Mereka mendengar kedatangan Muhammad, tahu ada Nabi, mereka datang ke sana, berbaiatlah kepada Nabi, berharap Nabi ini mau datang ke Yasrib, di Yasrib mau jadi pemimpin dan bisa mempersatukan kelompok ini. Itulah tujuan Nabi. Maka dibangunlah oleh Nabi masjid. Jadi kalau Bapak Ibu pergi haji, sangat kurang efektif atau kurang afdol kalau tidak ke Madinah. Jadi dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya? Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi sampai di Madinah. Satu, Nabi mengokohkan iman. Nabi cuma katakan Bapak Ibu kepada para sahabatnya ketika itu, kalian yang pertama yang harus kalian tanam adalah tauhid, yakin dulu sama Allah, baru yang kesekian yang lain. Itu yang harus kita tanam sekarang. Salahuddin Al-Ayyubi itu Bapak Ibu, tidak akan bisa dia mengalahkan itu orang, tidak akan bisa dia merebut Palestina itu kalau tidak dia mengokohkan iman orang-orang itu dulu. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu, Nuruddin Zaki itu umat muslim itu terpecah, sudah terpecah. 40 tahun Pak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Imam Al-Ghazali membangun karakter itu 40 tahun. Lahir yang disebut dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Meskipun banyak kelompok-kelompok disatukan, satunya cuma satu Pak penyatuannya, tidak pada istilah madhabiyah tapi pada istilah satu saja, tauhidnya. Tuhan sama, agama sama, Nabi sama, Quran sama. Apa yang membuat kita berpecah? Itu kan sama-sama dibangunlah madrasah-madrasah. Salah satu madrasah yang dibangun itu di masjid. Artinya Salahuddin memperkuat agama di dalam masjid. Apa yang terjadi ketika itu? Kuat Pak. Apa yang kemudian berhasil dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Yerusalem. Muhammad Al-Fatih dari setiap mimpi daripada 7 turunan Utsman ke bawah sampai Muhammad Al-Fatih, apa tujuan mereka? Setiap mimpi mereka cuma satu saja, cita-citanya menaklukkan Konstantinopel, Romawi Timur, Istanbul, Turki. Cuma itu cita-citanya Pak. Tapi mohon maaf Pak, yang dilakukan oleh Syamsuddin gurunya Syekh Syamsuddin, penguatan akidah yang ada dalam diri Muhammad Al-Fatih. Apa kata Syamsuddin? Apa kata gurunya Syamsuddin? Kau yakin tak dengan Allah? Yakin? Seberapa yakin kau bisa menaklukkan Konstantinopel? Sangat yakin sekali. Coba bayangkan, kita butuh generasi itu sekarang begitu Pak. Jangan orang tua yang melemahkan, mohon maaf, akidah anak. Nah, belajar lah, kalau tidak belajar kau bodoh nanti. Sejak kapan Pak? Sejak kapan? Kalau dia tak belajar bodoh, kecuali Allah berkehendak. Najah itu Pak, orang najah itu berkekurangan semua secara fisik, termasuk akal. Hafal Quran 30 juz Pak. Sekarang saya tanya kecerdasan akademika, mohon maaf. Apakah orang yang hafal Al-Quran tidak cerdas secara akademik? Ada seorang profesor bernama Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, guru saya.
7 tahun saya dikasih beliau. Apa beliau kata? Saya sudah profesor, tapi ketika saya melihat anak yang hafal Quran, kecerdasan mereka lebih cerdas daripada saya. Itu profesor. Jangan kayak profesor yang sekarang ini. Mohon maaf, ada seorang perempuan profesor. Bapak Ibu boleh cek tuh kata-kata dia persis. Apa katanya? Menghafal itu, membaca itu adalah tingkat pemahaman terendah dalam ilmu keilmuan. Jadi kalau cuma menghafal saja semua orang bisa. Buktikan kalau memang betul dia bisa menghafal Quran. Sama seperti orang yang anak-anak yang bisa menghafal. Itu keajaiban. Profesor itu kata ke saya, Wan, aku ini profesor. Dari dulu sampai sekarang aku ini ahli tafsir, tapi aku tidak hafal Al-Quran. Coba bayangkan. Jadi jangan salah, Pak. Orang yang menghafal Al-Quran itu tingkat kecerdasannya naik, Pak. Tinggi naik, Pak. Jangankan menghafal, jangankan menghafal. Ibu sering aja baca Quran, minusnya berkurang. Niatkan lillahi ta'ala, percaya. Itu sudah terbukti. Janin dalam rahim bisa bergerak kencang cuma mendengarkan ayat Al-Quran. Saya buktikan sendiri, Pak. Setelah berhenti baca Al-Quran tadi, kembali dia jadi gerak normal. Ketika mendengarkan Al-Quran kencang berapa, Pak? Bukan saya yang membuktikan, Ustaz Adi yang membuktikan itu. Coba, artinya mohon maaf, kita sekarang ini orang tua jangan lemahkan akidah anaknya. Jangan kita yang menjadi tukang lemahkan akidah anak. Sakit, demam, minum obat. Kapan kau mau sembuh kalau begini kau tak mau minum obat? Sekarang saya tanya kepada ibu. Ada lahir sekarang kan obat-obat herbal kan? Minum air panas. Pertanyaannya adalah yang membuat sembuh itu apa? Obatnya atau semangatnya? Kalau dokter-dokter sekarang mengatakan, dokter-dokter dari Eropa itu, hasil penelitian mereka bukan obat yang menemukan semangat. Sekarang kita kaji dalam Islam, Pak. Betul kan dalam Islam begitu? Apa yang membuat mereka semangat? Hati yang bahagia. Hati yang bahagia itu seperti apa? Hati yang lapang itu seperti apa? Orang yang banyak zikir hatinya tenang, itu yang sehat, Pak. Maka kalimat itu tidak bisa diubah, tidak bisa diubah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir ini tenang hati. Sekarang saya bukan ingin mengajak Bapak lebih terlalu dramatis religius, bukan terlalu spiritual, bukan mengajak Bapak itu menolak minum obat, bukan. Saya cuma ingin katakan tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh Allah. Itu yang paling penting. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari Allah. Bapak Ibu minum obat, belajar itu ikhtiar. Itu adalah ikhtiar. Tapi hadirkan Allah dalam rumah. Makanya Bapak Ibu Nabi katakan, kelak akan banyak masuk fitnah-fitnah ke rumah Bapak Ibu. Apa fitnah itu? Menjauhkan anak dari Tuhan. Bagaimana caranya itu yang tadi? Saya dipahami dulu. Anak makan tak pakai doa, kita biasa aja. Anak masuk kamar mandi, kakinya mohon maaf tidak pakai doa, biasa aja. Anak tidak bisa belajar bahasa Inggris, kita ngomel-ngomel. Anak tidak paham matematika, kita stres. Anak tidak sholat, kita biasa aja. Artinya apa? Jahiliyah masuk dalam rumah kita, Pak. Yang masukkan siapa? Kita. Sekarang pertanyaannya apa arti hijrah itu? Sama dengan yang tadi kita katakan. Berangkat haji 30 hari Pak, lebih 40 hari kita katakan. Di sana ritual Pak, ibadah 40, dapat 8 hari di Madinah, di Mekah sisanya, beribadah terus menerus, balik kembali seperti jahil. Na'udzubillah itu maka keberhasilan haji itu kapan? Setelah mereka pulang dan ketika mereka sudah paham ritual haji yang tadi dikatakan ketua kita tadi. Alhamdulillah jemaah haji berhasil menuntaskan kewajiban mereka ritual hajinya. Maka apa yang perlu dibawa ke sini? Nilai-nilai haji tadi bawa balik. Itulah yang kemudian Bapak Ibu tanamkan dan sebarkan. Inilah yang dimaksud dengan hijrah. Bisa dipahami dulu. Maka Nabi ketika itu menyatukan umat muslim yang ada di Madinah itu cukup 2 tahun, Pak. Peradaban Islam berdiri di Madinah
dengan sebutan negeri Madani, dengan sebutan di dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ada ayat doanya. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu doanya buat dua kota suci. Satu Makkah, yang kedua Madinah. Setelah Madinah dikuasai oleh Nabi, Nabi sebagai leader pemimpin di situ kekuatan dan mereka mohon keimanannya kuat. Menaklukkan Mekah sederhana saja, tak perlu pakai perang. Akhirnya Mekah bisa ditaklukkan kembali. Artinya Bapak Ibu, sekarang itu yang paling penting bagi kita adalah hijrahkan hati, hijrahkan lisan, hijrahkan tangan, hijrahkan kaki, hijrahkan tubuh kita, hijrahkan otak ini. Poin kedua, jangan tinggikan akal, rendahkan akal di bawah wahyu, tinggikan wahyu, rendahkan akal. Artinya tinggikan iman, turunkan akal. Bapak Ibu, 3 konsep yang harus kita lakukan dalam rumah tangga kita: ilmu, iman, amal. Berilmulah, berimanlah, beramallah. Terakhir sebelum saya tutup, Iqra itu membaca, tapi Nabi tak bisa baca setelah 3 kali. Kenapa? Karena ketika itu Nabi menganggap diri dia tak mampu membaca. Kemudian dipeluklah sama Jibril. Tahu alasan kenapa dipeluk sama Jibril? Ingin memberikan ketenangan kepada Nabi, sembari Jibril membisikkan Iqra bismi rabbikal ladzi. Jibril cuma katakan begini, coba baca dengan menyebut nama Tuhan. Nyebut dulu dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi. Maksudnya apa? Kita perlu cerdas, Pak. Cerdas dengan iman. Kalau kita tidak mau jahiliyah, orang ilmunya tinggi tapi tak punya iman, sama dengan jahiliyah dulu, Pak. Secara keilmuan mereka punya tapi tidak punya iman. Sayangnya mereka tidak beragama Islam, kita beragama Islam. Jadi kalau kita umat muslim tak percaya dengan Tuhan, apa bedanya kita dengan mereka? Bisa dipahami dulu, Ibu? Itu kuncinya. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, masjid ini itulah sumber. Masjid ini itulah tempat terbaik di akhir zaman. Saya katakan di akhir zaman, tidak ada tempat terbaik untuk mempersatukan umat selain di masjid. Jadi bangunlah iman itu dan ketakwaan itu di masjid. Paham artinya berarti kan? Coba rangkum semua, berjamaahlah. Kata Nabi, yang selamat di akhir zaman yang berjamaah. Kalau sudah susah, maka berjamaahlah. Insya Allah keberkahan itu ada bagi kita. Inilah tujuan Nabi membangun Masjid Quba dan membangun Masjid Nabawi. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah hijrahkan hati kita, Allah hijrahkan tangan kita, Allah jadikan kita orang terbaik yang dicintai. Insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului, terkhusus bagi jamaah haji. Pak Haji Darmanto, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, menerima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi
yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man khadhala al-muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khuffatan min khuffaril niran. Allahumma ij'alhum min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il maqbulin. Allahumma ij'alna min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il maqbulin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma ij'alna hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa 'amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzu bika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.